kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab, misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, saudara. Boleh serahkan haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mau lihat ada berapa banyak yang rindu menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Boleh sambil lihat kiri kanannya, kasih senyuman terbaik. Sama-sama kita katakan, saya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan pada sore hari ini. Boleh Bapak Ibu Saudara dalam hitungan ketiga kita bilang, saya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan pada sore hari ini. 1, 2, 3. Saya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ini lemah Tuhan. Kami ini tidak punya kekuatan apa-apa ketika kami tidak bersama dengan Tuhan. Untuk itu pada sore hari yang baik ini, kembali kami datang membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dalam hadirat Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan. Thank you Lord Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Seundang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Lebih dalam lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sambil angkat tanganmu katakan, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita, sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan sungguh lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Hanya Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari yang lebih lagi katakan saudara, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kami percaya
Engkau penuhi setiap hati kami ya Bapa. Shanda karalabata karalaba shera Bapa Bapa ya Bapa. Shanda Bapa. Kami panggil namamu ya Bapa. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari yang percaya Tuhan kasih yang terbaik lagi buat dia. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Hanya Engkau Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami datang memuji nama-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau baik selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, haleluya. Kami memuji-Mu Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Hanya bagi-Mu, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin
semakin nyata ku rasakan. Kami panggil namamu ya Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari yang lebih semangat lagi katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu Bapa. Semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kau penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Boleh angkat amplopnya di atas kepala kita. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan nyata memenuhi setiap kami pada sore hari ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Mari Bapa, Engkau berkati setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang terus ada bersama kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, mari yang siap menabur dan yang percaya bersama-sama katakan amin.
marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, saudara. Siap menari untuk Tuhan Yesus sore hari ini, amin. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kita, Yes. makanya saudara jangan jaim-jaim buat Tuhan, amin. Amin. Kita harus menari buat Tuhan, amin. Amin. Boleh katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Woo! Kami mau bersorak sore hari ini ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Semuanya. Kami mau bersorak, tinggikan nama, lambaikan tanganmu. Haleluya. Lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, lambaikan tanganmu. Haleluya. Ikuti gerakan ini saudara, semuanya. Kanan, kanan, kanan. Soraklah, soraklah. Haleluya. One more. Kanan, kanan, kanan. Soraklah, soraklah. Woo! Boleh hanya jemaat Tuhan saja. Segala puji syukur. Mana suaranya saudara? Tuhan belum dengar suaranya. Lebih kencang lagi, come on. Lambaikan tanganmu. Siap-siap semuanya. Kanan, kanan. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lagi saudara, kanan, soraklah. Mana suaranya buat Tuhan, kemana? One more, soraklah. Woo! Lambaikan tanganmu. Lempar lagi, kanan, soraklah.
tujuan panggilan surgawi. Come on, sing. Jalan rohmu menjalan-jalan melayanilah. Amin. Jalan rohmu menjalan-jalan melayanilah. Jalan rohmu, jalan rohmu menjalan-jalan melayanilah. Lagi yang terbaik saudara. Jalan rohmu. Semua tangannya mana saudara? Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lagi one more. Jalan rohmu, jalan rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Jalan rohmu yang terbaik bagi saya hari ini. Jalan rohmu. Lagi one more. Jalan rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Katakan jalan rohmu, jalan rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Lagi jalan rohmu menjalan-jalan dan layanilah. Yang terakhir, jalan rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi sorakan. Luar biasa sekali sore hari ini saudara. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, diikuti dengan news. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami sampaikan informasi sepekan. Untuk ibadah raya 1, diadakan pukul 9 WIB di Gedung Rahmani 1, ibadah disertai dengan Rahmani Kids. Untuk ibadah raya 2, diadakan pukul 17 WIB di Gedung Rahmani 2, ibadah disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah WBI, Wanita Battle Indonesia, diadakan pada Selasa, pukul 18 WIB di Gedung Rahmani 2. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, baptisan selam, penyerahan anak, pemberkatan pernikahan, peneguhan pernikahan, jemaat Tuhan dapat menghubungi tim ASER atau ke nomor sekretariat gereja. Info TK SD SMP Rahmani. Telah dibuka pendaftaran penerimaan siswa didik baru atau pindahan tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Kabar gembira bagi kita semua, disediakan diskon sebesar 20% untuk uang pembangunan, dan bagi jemaat GBI Rahmani disediakan diskon sampai dengan 50%. TK SD SMP Rahmani dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna, perpustakaan, area bermain, lapangan, dan klinik. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat Tuhan dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera. Mari bergabung bersama kami, kita wujudkan putra dan putri yang unggul, serta menumbuh kembangkan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Rahmani di nomor 070 0134 920. Demikian informasi sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap
memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, walaupun hari-hari ini hari yang tidak menentu, krisis sudah mulai berjalan di bumi ini, tetapi kami hanya berharap kepadamu ya Bapa atas kenyataan hidup kami. Dan kami percaya walaupun kami tidak melihat apapun di depan kami, tetapi Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Tiba saatnya Bapa Engkau berbicara, urapi lidah bibir hambamu yang penuh dengan kekurangan ini. Biarlah apapun yang disampaikan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang daripada Engkau, sehingga kami bisa mendapatkan rema dari ayat-ayat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Yang siap mendengar sama-sama berkata amin. Shalom, beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Selamat datang juga ya, tadi ada satu anak yang ketinggalan ya. Jalannya macet ya. Ya baiklah. Tentunya pada sore hari ini saat yang indah sekali ya, ada 7 jiwa yang diserahkan sama Tuhan ya. Kalau di gereja baptis, gereja GBI tidak ada baptis anak, tetapi penyerahan anak ya. Tentunya surat penyerahan ini sangat penting. Nanti saat anak kita besar, kita doakan dia, kita kasih tahu, nak waktu tanggal sekian, papa sama mama sudah serahkan kamu, dipersembahkan buat Tuhan. Jadi, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan Tuhan ya. Dan kita lihat di tempat ini sekolah minggu juga banyak ya, rame ya. Ratusan anak-anak ada di gedung depan ya. Mereka sekolah minggu, mereka menari, mereka hafal ayat, mereka berdoa ya. Bahkan anak sekolah minggu pun sudah bisa bahasa roh. Luar biasa ya. Baiklah, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakter saksi Kristus. Kenapa tema ini sangat penting ya, karakter saksi Kristus? Penting. Saat-saat krisis seperti ini dibutuhkan banyak orang yang memiliki apa? Karakter Kristus. Makanya kita menjadi saksi-saksinya Kristus di bumi ini, kita harus mempunyai karakter-karakternya Kristus. Nah, sangat penting sekali. Dengan mendidik anak pun kita juga harus memiliki gaya hidup. Seperti apa? Memiliki apa? Karakternya Kristus. Kalau saya melahirkan anak ya, Pak Gembala ya, anak saya hanya satu, Pak Gembala. Saya suka bentak, dia akan pasti juga suka bentak. Kalau saya suka mengasihi orang ya, anak kita juga akan apa? Suka mengasihi orang. Kalau kita jadi orang mengeluarkan kata-kata yang kotor, pasti anak kita juga akan ikut mengeluarkan kata-kata kotor. Benar? Benar banget, 100% benar. Makanya bersyukur menjadi kita bisa belajar seperti apa sih karakter Kristus itu. Karena kita adalah saksi-saksinya Kristus. Terutama saat ini keadaan krisis, hanya satu, duduk diam di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita bawa semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dan pasti di situ Tuhan akan turun tangan menolong kita. Bagaimana janji-janji Tuhan bisa kita raih? Syaratnya apa? Kita harus memiliki karakternya Kristus, ya kan? Kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, ya jangan kita berharap janji-janji Tuhan itu akan kita pegang, akan kita dapatkan sempurna dalam hidup kita. Makanya pada sore hari ini penting sekali kita belajar karakter saksi Kristus itu seperti apa. Kita semua ingin menjadi saksi Kristus yang memiliki karakternya Kristus ya. Nanti sampai di rumah baca ya Matius 5 ayat 13 sampai 16 sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Yuk kita akan baca bareng-bareng Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, di layar ada. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, janji Tuhan ini luar biasa loh. Kalau kamu ya, tetapi kamu akan menerima kuasamu kalau Roh Kudus turun ke atasmu.
Bagaimana Roh Kudus bisa turun kalau kita aja tidak suci? Bagaimana Roh Kudus akan turun kalau tubuh kita tidak diperkenan sama Tuhan? Nah, tentunya orang-orang yang diberi kuasa sama Tuhan, ya, itu orang-orang yang memiliki karakternya Kristus. Katakan amin. Ya mungkin kalau saat ini, Bu, saya belum bisa. Jangan bilang begitu. Kita pasti bisa. Kita bisa berubah. Katakan amin. Mungkin saya juga dulu orang yang galak, yang kasar ya, yang tidak peduli ya. Tetapi dengan berjalannya waktu kita belajar terus bagaimana sih karakternya Kristus seperti apa. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita mengasihi ya, bagaimana kita memandang orang lain ya, bagaimana kita bekerja di suatu tempat. Dan seorang yang memiliki karakter Kristus pasti dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat ya. Untuk menjadi saksi Kristus tentunya tidak cukup hanya modal kepandaian untuk berbicara. Sering ya kalau kita arisan ya, kebetulan kalau arisan ya di sini siapa yang alak Batak, siapa coba angkat tangan? Yang orang Batak. Wow banyak ya. Yang orang Jawa, saya orang Jawa Bu, Pak, tapi suami saya orang Batak. Jadi saya dikasih marga. Tapi saya tetap orang Jawa, tapi saya punya marga. Amin. Amin. Anak saya pasti ada marganya, benar. Tidak peduli engkau mau suku apapun, tetapi kalau orang memiliki karakter Kristus, dia akan serupa dengan Kristus. Katakan amin. Tadi saya katakan kok di arisan, kalau di arisan orang Batak itu mama dok kata, aduh kita dengerin sampai aduh pinter banget dia ngomongnya. Dari A sampai Z pinter banget. Tetapi orang bilang, itu ngomong doang, dianya begitu. Benar? Ini yang orang Batak ketawa, aduh mau lo mama dong hata. Ate, aduh pintar hian, alay kelakuannya nol. Nah bahaya seperti itu kan. Di sini dikatakan untuk menjadi saksi Kristus tidak hanya kita cakap atau modal untuk berkata-kata yang baik. Kalau nasihatin dari A sampai Z, benar. Dia bilang, ya kan nasihatin dari A sampai Z bagus, kata-katanya bagus, semuanya bagus, tetapi dia sendiri tidak melakukan itu. Ya. Selain kita harus memiliki persekutuan dengan Kristus, ya, orang yang menjadi saksi Kristus ini harus memiliki karakternya Kristus, benar? Nah ini penting sekali ini. Nah kita bisa menjadi saksi Kristus, tadi kan sudah ya garis bawahnya, kita harus memiliki karakter Kristus. Yang pertama apa? Kita harus menjaga rasa asin dan nyala api kita. Katakan amin. Orang itu kalau mau berhasil, Bapak Ibu, kalau mau berhasil, kita terus menyala-nyala. Amin. Menyala-nyala. Waktu kitanya, aduh males, aduh rasanya jenuh. Enggak ada kata-kata itu. Kalau kita mau menjadi orang berhasil, kalau kita memiliki karakter Kristus, dia dihujat, disiksa, tapi Tuhan Yesus tetap memberitakan, ya kan firman, tetap memberitakan kebaikan. Nah seperti itu. Seorang yang memiliki karakter Kristus, dia akan semangat, dia akan menjaga rasa asin dan nyala apinya tidak akan pernah berhenti. Sering kita, aduh saya jadi jenuh nih. Sering nggak mendengar gitu. Padahal kalau kita jenuh itu berarti orang ini berdewasa rohani, benar. Kalau saat kita jenuh, kita langsung ketemu sama Tuhan, kita jadi bahagia lagi kan, benar. Kadang-kadang seorang manusia, aduh jenuh nih mau ke gereja, udah hujan sedikit aja, enggak. Kalau orang yang menyala-nyala, dia ingin ketemu sama Tuhan, walaupun hujan, walaupun badai, walaupun banjir, dia akan tetap datang bersekutu sama Tuhan. Amin. Nah makanya di sini orang yang memiliki karakter Kristus harus menjaga rasa asin dan menyala-nyala apinya. Kamu adalah garam dunia ya, Matius 5 ayat 13-15 katakan begini, yuk kita sama baca ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, kalau kita menjadi asin berarti kita harus bisa memberi contoh yang baik. Jadilah pembawa damai. Kalau ada orang yang berantem, kamu ada, iya bener dak, dia tadi ngomongin Eda begitu. Datang lagi ke sini, dak, dia tadi ngomongin Eda juga begitu. Aduh berantem lah mereka kan, gaor musik kan.
Kalau orang yang baik, Eda, jangan salah. Kita harus terima, kita doakan. Itu orang tadi salah ngomong, gak mungkin dia ngomong seperti itu. Kita datang lagi, Eda, kita minta maaf aja, tadi kan Eda. Gak bisa saya gak mau. Jangan dak, firman Tuhan berkata begini loh. Kalau engkau memberi maaf kepada musuhmu, seperti engkau menaruh bara di atasmu. Eda gak merasa salah? Gak merasa salah? Ya kita kasih aja maaf sama orang yang sebenarnya Eda gak bersalah. Akhirnya apa? Kita membawa damai. Inilah garam dunia. Makanya memiliki karakter Kristus, nomor satu kita harus menjaga rasa asin dan nyala api. Katakan amin. Kalau gereja ini tidak dipimpin oleh seorang yang menyala-nyala, jadi apa? Melempem semua. Walaupun mereka melempem, tapi lihat saya menyala-nyala. Walaupun saya dari Jakarta baru pulang, menyala-nyala. Ayo begini. Kita nanti begini, kita akan begini. Akhirnya apa? Kita memiliki karakternya Kristus. Apalagi seorang ibu nih, seperti saya ceritakan, ibu saya tidak bisa baca, ibu saya kita dulu hidupnya kekurangan, adik saya yang depan dokter Titi, ini dokter spesialis kandungan ya. Jadi gak mungkin, gak masuk akal kalau kita bisa dibesarkan oleh seorang ibu yang buta huruf, yang ngerti apa. Tetapi ibu saya setiap hari itu rohnya menyala-nyala, pagi-pagi sudah dibangunkan. Kadang gini, enak ya jadi anaknya orang rumah itu ya. Pagi-pagi mereka gak harus bangun. Kita pagi-pagi nyuci baju dulu, ngulek cabai dulu ya. Sampai ke sekolah tangannya panas. Tetapi satu hal, semua yang kita lewati, kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, nanti ujung-ujungnya adalah kemenangan, ujung-ujungnya adalah keberhasilan. Di sini saya katakan, semua kita dalam keadaan apapun, walaupun kita gak melihat di depan kita ada pengharapan, tetapi kita tetap berharap seperti lagu tadi. Kita tetap berharap karena pengharapan di depan itu selalu ada bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut dengan kesusahan, jangan pernah takut dengan kesulitan. Kalau engkau saat ini lagi di PHK, tetap berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, oh iya Tuhan, aku harus rajin lagi. Oh iya Tuhan, aku harus lebih menghargai pekerjaanku. Sering dulu sebelum di PHK dia tidak menghargai pekerjaan. Semua anak Allah bekerja dimanapun, bekerjalah dengan baik. Karena disitulah engkau akan menjadi rasa asin, engkau akan menjadi garam, engkau akan menjadi api yang menyala-nyala di tengah-tengah orang di sekelilingmu. Karena apa? Tuhan akan pakai engkau lebih dahsyat lagi. Jangan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Sering orang kalau di suatu pekerjaan ya gini, dikit-dikit saya. Padahal salah. Kalau dikit-dikit kamu yang disuruh berarti Tuhan punya mau. Katakan amin. Iya, bahkan begini, kita sudah selesai, teman kita belum selesai. Kamu belum selesai, aku bantuin. Oh iya, bantuin apa? Ini. Ya, apalagi? Ini. Oke. Kita bukan untuk mencari muka, ya kan? Tetapi memang hati kita seperti itu, kita udah selesai duluan. Misalnya kita jualan, sama-sama jualan. Sudah laku nih, ya kan? Udah habis. Bilang, Bu, berapa lagi? 10, kurang 5. Sebentar ya, Bu. Eda, bantu 5. Ya, sama-sama kita jual. Ada begitu enggak? Begitu ya? Nah kita jemaat GBI Rahmani harus begitu. Jangan bilang, rasain kamu gak laku, gak enak. Terus nanti satu bilang gini, ya iya dia pakai dukun, pakai apa enggak. Jangan percaya itu. Kalau ada orang bilang, itu pakai ilmu gelap itu. Jangan, tolak dalam nama Yesus. Kalau engkau intim sama Tuhan, ilmu gelap itu tidak bisa akan menyerang kamu. Katakan amin. Tadi dikatakan engkau akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Itu pegang janji Tuhan. Mendidik anak pun kalau engkau diberi kuasa, pasti anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang berhasil. Amin ya. Jadi ciri-cirinya kita menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Nah di sini dikatakan, tadi seperti dikatakan bahwa rasa asin, nyala api dan bagian itu dimaksud Tuhan itu untuk menggambarkan betapa berpengaruhnya kita. Sering kita melihat orang, dia bukan orang yang kaya, bukan orang yang pandai, tetapi dia orang punya hikmat. Banyak ya, seperti itu ya. Udah, tanya dulu deh sama Pak Eka. Pak Eka, ini masalah begini. Semua orang datang ke dia karena apa? Dia adalah garam dan terang. Dia bisa diberi hikmat untuk memberi nasihat. Akhirnya dia akan apa? Menjadi saksi Kristus. Seperti kita semua, jadilah garam dan jadilah terang. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi saksi Kristus, ya kan? Kita harus menyatakan perbuatan baik.
Kalau pulang gereja nyapa orang enggak? Apa diem-dieman? Enggak ya, pasti sapa ya. Walaupun apalagi kalau pagi jemaatnya kan banyak ya Pak ya. Bisa 500 sampai 600 orang. Kalau sama sekolah minggu bisa 800 ya, sekolah minggu 200-an. Walaupun sibuk sih nyapa. Salam, duluan ya. Nah, masuk ke mobilnya duluan. Lagi naik motor, jangan marah. Ini helm siapa sih? Taruh sini. Jangan ya. Cari dulu. Ini helm siapa ya? Ya. Masa pulang dari gereja kita tidak bisa, ya kan, memberikan perbuatan yang baik. Kalau dulu engkau berkata-kata yang kasar, sekarang jangan berkata-kata kasar. Karena berkata-kata ini selalu apa? Memberi kesan kita ini orang yang baik apa enggak. Amin. Tetapi juga tidak berpura-pura. Katakan dari hati kita. Ya. Sering orang, memang saya sering ajarin sama full timer saya, mukanya misalnya cemberut. Jangan. Walaupun wajah kita ini wajah yang cemberut, kalau kita senyum terus, pasti wajah kita akan menjadi senyum. Karena nanti kalau misalnya orang melihat padahal tidak apa-apa, dipikirnya marah. Benar? Nah, di sini katakan menyatakan perbuatan baik sebagai saksi Kristus itu sangat penting. Nyatakan perbuatan baik, beri tumpangan ya kan? Atau ada yang misalnya susah didatengin, Bu, kenapa Bu ini Bu? Oh ini Pak motornya, oh iya, pinggirin sini Bu, sini kita bantu. Ada enggak? Atau buru-buru. Jangan ya, nyatakan perbuatan baik. Kalau engkau buru-buru pun bisa minta tolong sama teman. Tolong teman, itu ada yang ini bantuin ya, saya buru-buru nih mau kerja, tolong ya bantuin. Bisa, itulah ya, menjadi saksi Kristus harus menyatakan perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi artinya apa? Semua perbuatan baik kita lakukan itu hanya untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Kita sudah ditebus dengan darahnya. Amin. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Kalau kita sakit, Tuhan peduli sama kita. Katakan amin. Kalau kita susah, Tuhan peduli sama kita. Ya kan? Makanya Matius 5 ayat 16 nih, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Katakan amin. Ya, ini pesan Tuhan penting sekali ya. Kalau engkau ingin jadi saksi Kristus, nyatakan perbuatan baik di sekelilingmu. Kalau saat ini kita melihat dunia ini sudah krisis ya. Kita melihat kemarin minyak goreng naik, bener ya, minyak goreng naik, telur naik ya kan. Sekarang bensin naik ya, kalau bensin naik semuanya pasti naik. Satu ketika saya ketemu sama teman saya bilang, gimana tuh kalau minyak goreng naik? Oh Bu Tuti, saya nggak persoalan, walaupun minyak goreng naik saya nggak persoalan, karena saya setiap hari itu masaknya direbus, masaknya dikukus. Oh bagus juga ya. Lebih sehat. Oh iya ya. Berarti kesulitan yang kita hadapi ini akan menjadi berkat sama kita. Akhirnya nanti apa? Kalau kita nggak pernah konsumsi minyak goreng lagi, kolesterol kita juga tidak tinggi. Amin. Apalagi kita nih yang orang Batak ya. Setiap arisan ya, makanan kita pasti makanan yang ada minyaknya, karena pasti B2 ya kan. Ikan, tapi kalau nggak ada B2 kayaknya nggak rame ya, pasti ada B2 ya. Nah, itu yang bikin kolesterol kita itu naik. Tapi dengan naiknya minyak goreng, tentunya kita harus banyak merebus, ya kan? Banyak dikukus ya, seperti zaman dulu ya, seperti itu ya. Kemudian bensin naik. Nah, sekarang kita ibu-ibu nih, jangan naik motor ke sana ke sini nggak ada pentingnya. Benar? Ada nggak ibu-ibu begitu? Bapak-bapak ya biasanya ya. Ya, bapak-bapak ya. Ya kan? Udah motornya diisi penuh, mobilnya diisi penuh, ke sana nggak ada tujuan, ke sana nggak tujuan. Karena bensin naik, lebih bagus kita di rumah berdoa ya. Benar? Lebih bagus di rumah berdoa daripada kita wira-wiri bensinnya habis. Benar? Jadi semua hal yang terjadi di bumi ini ya, kita akan mengambil hal yang positifnya. Seperti itu. Yang terakhir, kalau kita ingin menjadi saksinya Kristus, apa? Siap di manapun Tuhan memanggil. Dulu saya tinggal di Lipo Cikarang ya, sama Dr. Charles ya, sama Dr. Titi ya. Sekarang juga masih ada sih rumah di Lipo Cikarang, kadang-kadang kami ke sana. Kalau di Lipo Cikarang
rumah kami itu belakang mall. Jadi kalau mau ke mall Lipo itu kita hanya jalan kaki. Airnya jernih ya kan. Tempatnya nggak sepanas di Kerawang ya kan. Tetapi kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, kita tuh siap dimanapun Tuhan memanggil. Kalau Tuhan memanggil di Kerawang, ya kita ucap syukur aja. Ya. Dokter Charles sering anaknya kalau ini kan gatel-gatel misalnya ya. Aduh mah ini semuanya kebagian dari Patrick, dari Nathan, kemarin juga si bayi ada juga sedikit ya. Ada juga sedikit ya. Di sini kan dekat sawah jadi ada tomcat. Tetapi saya katakan ya kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin mempermuliakan nama Tuhan, kita harus siap dimanapun kita dipanggil sama Tuhan. Nah dimanapun tempat kita berada ya. Di sini Bapak Ibu yang belum ikut kul siapa? Coba angkat tangan. Yang belum ikut kul nggak apa-apa. Sudah ikut semua ya? Di areanya sudah. Kul itu Community of Love dari gereja ini mengadakan di perumahan-perumahan yang ada jemaat-jemaat GBI Rahmani ya Pak ya. Nah nanti jadi kita sama-sama bersekutu seperti Parsa Hutawan gitu loh. Tetapi adalah jemaat-jemaat GBI Rahmani. Semuanya sudah ikut kul? Pasti? Pasti ya? Pasti enggak? Kalau yang belum tahu di mana kul Bapak Ibu berada, nanti bisa tanya yang di belakang. Kalau saya tinggal di Majasari, saya kulnya di mana? Ketua kulnya siapa? Nanti tanya di belakang. Karena kul ini sangat penting ya. Dimanapun Tuhan memanggil, di situ engkau harus menjadi berkat. Dimanapun Tuhan memanggil, di situ engkau harus menjadi terang. Dimanapun Tuhan memanggil, engkau berada dimanapun, engkau harus menjadi garam. Seperti tadi saya katakan kalau di Lipo ya sekarang kami kalau ke Lipo hanya kadang-kadang ya. Sebagian besar hidup kami adalah di Kerawang. Karena apa? Tuhan memanggil kami ada di sini. Kalau di sana mau ke mall deket, mau kemana deket ya. Kalau di sini jauh-jauh semua. Tetapi karena kita ingin mengasihi Tuhan, kita ingin menjadi saksinya Kristus, kita siap dimanapun Tuhan memanggil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini contoh yang baik sekali ya. Sekarang di tempat-tempat kalian di situ itu harus ada kul Community of Love. Karena nanti Community of Love ini akan diikuti dengan kubu doa. Di MC Liston mana ya? Oh tuh di MC Liston mana ya? Enggak ada ya lagi di luar ya. Nah kubu doa ini akan berdoa khusus untuk areanya Bapak Ibu. Penting loh. Ada perbedaannya loh. Dulu waktu pertama kita buka gereja di CKM itu ya, Citra Kebun Mas, aduh sedikit-sedikit tuh, aduh ada ini. Tetapi jemaat kami ada di sana banyak, mereka bikin kul, mereka berdoa bareng-bareng, tidak harus banyak orang, 3-4 orang pun berdoa sama-sama. Kalau misalnya ada teman kita, oh itu harus kita doakan tuh, anaknya mau masuk kerja, oh ya, kita doakan, kita masukin ke doa kita pokok doa. Oh si ini tuh anaknya masih nganggur tuh. Ini nih anaknya bandel. Ya. Kita sama-sama doa. Nah, karena pentingnya dimanapun kita berada, kita harus ikut di Community of Love. Karena di situ ada apa? Kubu doa. Press PW ke depan. Nah, jika kita melihat ayat ini, tentunya kita semua sudah merasa bahwa apa? Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksinya Kristus. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Kalau engkau menjadi saksi Kristus, pasti berkat itu akan turun atasmu, katakan amin. Karena berkat itu hanya turun sama orang-orang yang memiliki karakter Kristus, katakan amin. Sering Tuhan, kenapa ya? Sudah 15 tahun kok doa saya enggak dijawab. Harusnya enggak seperti itu, harusnya gini. Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan biar engkau digenapi dalam hidupku, biar semua janji-janjimu digenapi dalam hidupku Bapa. Ya kan, akhirnya kamu berdoa, kamu baca firman ya. Salah satu cirinya orang yang diberkati adalah orang yang menjadi saksinya Kristus. Yuk kita bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, urapi kami ya Bapa, biarlah kami menjadi saksi-saksimu ya Bapa di bumi ini Bapa. Biar kami bisa menjadi garam dan terang. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Memandang padamu, Kau tuntun langkahmu. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Urapi kami Bapa. Kalau Engkau datang di tempat ini dengan sakit penyakit, Engkau akan pulang dengan mujizat kesembuhan. Kalau Engkau datang dengan beban yang berat, Tuhan akan angkat. Kalau ekonomimu saat ini sedang terbelenggu, Tuhan beri terobosan yang baru. Apapun pergumulanmu, Tuhan akan jawab. Terima kasih Bapa. Kami sudah belajar bagaimana menjadi saksi-Mu Bapa. Di masa yang susah ini Bapa, walaupun kami tidak dapat berharap atas kenyataan hidup kami saat ini Bapa, tapi kami percaya hati kami tetap memandang Engkau Bapa. Engkau akan membawa kami kepada kemenangan. Kalau saat ini Engkau datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mujizat kesembuhan terjadi. Kalau saat ini Engkau datang dengan pergumulan, Tuhan akan angkat pergumulanmu. Saat ini Engkau sedang nganggur, Tuhan beri pekerjaan. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Dan Engkau juga koreksi dirimu. Berikanlah Tuhan, aku berkarakter seperti Engkau ya Bapa. Sehingga apapun yang menjadi janji-janji-Mu bisa tergenapi dalam hidup kami Bapa. Kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin. Biarlah berkat berlimpah turun atas kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkati apapun usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, diberkati keluargamu, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang sudah diberkati, sama-sama berkata amin.